Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Di hari ini kita masuk di pembahasan babul i'rab, bab tentang i'rab. I'rab itu kata penulis adalah tagyiru ahwali awakhiril kalim, perubahan keadaan akhir kata. Jadi akhir kata itu bisa berubah. Misalnya lafaz Allahu, kadang kita baca Allahi, kadang kita baca Allaha. Itu keadaan akhir namanya, berubah. Kadang Allahu, kadang Allahi, kadang Allaha. Jelas? Jadi itu namanya i'rab. I'rab itu perubahan yang terjadi ya di akhir kata. Sebabnya dikarenakan, ya kenapa berubah-berubah belakangnya? Sebabnya karena perbedaan penyakit yang masuk padanya. Maksudnya ya, kalau kita mau jelaskan secara simple, misalnya kita mau contohkan, itu sebabnya karena perbedaan kedudukan, perbedaan kedudukannya dalam kalimat. Itu sebabnya sehingga berubah-berubah. Ya. Kita contohkan misalnya, ini lafaz Allahu. Lafaz Allahu ini bisa Allahu, bisa Allahi, bisa Allaha. Jelas? Bisa berubah-berubah tergantung ya kedudukannya dalam kalimat. Beda kedudukannya dalam kalimat, beda juga harokat terakhirnya. Misal kita bilang ya, contoh kalau lafaz Allah merupakan pelaku, maka harokatnya dhammah. Kallamallahu, kallamallahu, Allah berbicara. Siapa yang berbicara? Allah. Ya, kita bilang misalnya Muhammadan. Ini contoh ya. Kallamallahu Muhammadan. Allah berbicara kepada Muhammad. Jadi yang berbicara, dengan kata lain pelakunya adalah Allah. Objeknya adalah Muhammad. Kalau kedudukannya kita ubah, dalam artian pelakunya kita ubah, objeknya kita ubah, maka berubah juga nanti terakhirnya. Ini contoh Allah sebagai pelakunya dan Muhammad sebagai objeknya. Allah berbicara kepada Muhammad. Kalau kita ganti, ya, kita balik misalnya, kita jadikan Allah sebagai objek, kemudian Muhammad sebagai pelakunya, maka berubah juga. Tadi Allahu, sekarang menjadi Allaha. Muhammadan sekarang menjadi Muhammadun. Jelas? Beda kedudukannya,
beda keadaan terakhirnya. Paham? Contoh. Ya, jadi ini dari tadi sudah kita contohkan, kita bisa ambil kesimpulan kalau dhammah ya untuk awal, kalau dhammah terakhirnya berarti pelaku. Kalau dia di fathah objek. Misal saya bilang daraba Aliyun Zaidan. Daraba artinya memukul. Siapa memukul siapa di sini? Ali memukul Zaid. Jelas? Karena Ali di dhammah, Zaid di fathah. Saya ubah lagi. Alinya Aliyan, Zaidnya Zaidun. Siapa memukul siapa di sini? Zaid memukul Ali. Paham? Itu namanya i'rab, perubahan. Jadi ketika dia berubah dhammah menjadi fathah, jelas? Berarti berubah kedudukannya dalam kalimat. Yang tadinya pelaku sekarang menjadi objek. Yang tadinya objek sekarang menjadi pelaku. Dipahami? Iya. Contoh lagi misal, saya bilang Muhammadan daraba Aliyun. Siapa pelakunya sini? Ali, pelaku. Terus siapa yang dipukul di sini? Muhammad. Dari mana taunya? Harakatnya. Dari i'rabnya. Jelas? Dipahami? Jadi ini dhammah, beda ini dengan fathah. Kalau dhammah itu untuk di awal ini itu menandakan pelaku, dan kalau fathah menandakan objek. Ya. Paham ya? Kemudian kata beliau, baik perubahannya tersebut, perubahannya maksudnya dhammah atau fathahnya, baik dhammahnya atau fathahnya nampak ataupun tersembunyi. Ini yang jadi masalah, yang tersembunyi. Contoh yang tersembunyi, saya bilang misalnya daraba Musa Isa. Huruf apa terakhirnya Musa? Alif. Isa alif. Alif itu tidak muncul ki harakatnya. Paham? Nah, tidak ada Isa'u, Musa'u atau Musa'ah, Isa'u, Isa'an, tidak ada tak? Nah, tidak muncul lah. Sekarang siapa yang memukul siapa sini? Paham? Paham? Iya. Tapi kalau kita bilang misalnya daraba Musa Zaidun, siapa yang memukul? Zaid. Berarti apa yang tersembunyi di sini di Musa? Musa'u atau Musa'ah? Musa'ah, akan ketahuan ji. Tapi kalau kita bilang Zaidan, berarti apa yang tersembunyi di Musa? Dhammah, Musa'u. Karena Zaidan yang objek sekarang. Ngerti sih? Tapi kalau dua-duanya tersembunyi, daraba Musa Isa. Ya, daraba Musa Isa. Nah, sekarang bingung lagi siapa mi pelaku, siapa mi objek. Karena sama-sama tersembunyi. Nah, ini nanti ada caranya. Iya, ada caranya. Kalau dia sama-sama tersembunyi begini, harus ada susunan pasti yang harus diikuti. Iya. Kalau dia sama-sama tersembunyi, pelaku harus duluan, baru objek.
Jadi kalau sama-sama tersembunyi, pelaku duluan baru apanya? Objeknya. Iya. Tapi kalau satunya nampak, terserah. Tinggal lihat mana yang nampak tak? Kalau yang nampak dhamma berarti yang tersembunyi di satunya fathah. Jadi ini ya, i'rab itu keadaan akhir kata. Ketika dia berubah-berubah itu namanya i'rab. Jelas? Dipahami? Ya, jadi ketika kita bilang Allahu berubah menjadi Allahi, ini namanya i'rab ini. Atau berubah lagi menjadi Allaha, ini namanya juga i'rab. Dipahami? Jadi ini i'rab. Jelas? Kemudian nanti untuk membedakan antara i'rab yang pakai dhammah sama i'rab yang pakai kasrah, i'rab yang pakai fathah, ada semua nama-namanya tersendiri. Ada nama-namanya tersendiri. Baik. Berikutnya contoh di sini, jaa Muhammadun. Kelihatan dah? Ya, Muhammad telah datang. Sebagai apa ini Muhammad? Pelaku, makanya dia di dhammah. Jelas? Ra'aitu Muhammadan, saya telah melihat Muhammad. Sebagai apa ini Muhammad? Objek, makanya dia di fathah. Jelas? Dipahami? Hah? Objek tak? Marartu bi Muhammadin, saya melewati Muhammad. Ini Muhammadin, kenapa di kasrah? Karena ada bi, ada huruf jar. Jadi tadi kita kasih catatan, dhamma itu pelaku, kalau fathah itu objek. Kemudian kalau kasrah itu ada huruf jar. Ada huruf jar sebelumnya. Seperti bi Muhammadin. Jelas nih? Nah, kemudian yang tersembunyi al-fatah, ja'al fatah, ra'aitul fatah, marartu bil fatah. Berubah enggak ini al-fatah? Kalau kita lihat secara nampak, yang terlihat, ada perubahan enggak? Hah? Di 3 contoh ini ada perubahan tidak? Tidak ada. Tapi sebenarnya dia berubah. Hanya saja perubahannya ini tadi tersembunyi. Sekarang bagaimana kita tahu dia berubah? Pahami ini. Kalau pelaku dhammah, kalau objek fathah, kalau ada huruf jar. Oke, saya coba tanya. Ja'al fata, al-fata pemuda. Pemuda itu telah datang. Sebagai apa di sini al-fata? Pelaku. Berarti apa tersembunyi di situ? Gitu. Ngerti? Kita bisa tahu yang tersembunyinya apa kalau kita tahu ini dia pelaku ataukah objek atau ada huruf jar. Jelas? Paham nih? Paham ya? Ra'aitul fata, saya telah melihat pemuda itu. Apa yang tersembunyi di situ? Fathah. Kenapa fathah yang tersembunyi? Ya, karena pemuda sekarang jadi objek. Jelas? Marartu bil fata, apa yang tersembunyi di situ? Kenapa bisa kasrah? Ada huruf jar sebelumnya. Jelas? Nah, ini antum sudah mulai ya, lihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang. Ya, kalau dia pelaku, maka yang tersembunyi pasti apa? Dhamma. Kalau dia objek, otomatis yang tersembunyi fathah. Kalau dia ada huruf jar sebelumnya, maka yang tersembunyi kasrah. Benar tak? Iya. Jadi ini rumusnya penting ini. Kita mengetahui pelaku itu dhammah, ya, objek fathah, ada huruf jar kasrah, itu penting. Baik, berikutnya jenis-jenis i'rab.
Tadi sudah kita bahas yang dhammah, fathah dan kasrah. Ya, ini kita bilang i'rab. Kita bilang sebagai i'rab. Tapi tidak mungkin semua namanya sama. Ya, pasti beda-beda namanya. Beda-beda namanya. Yang pertama, jenis i'rab yang pertama ada namanya rafa. Rafa itu i'rab. Iya. Ini definisinya terlalu panjang ini. Ya, bilang saja rafa adalah i'rab khusus. Kenapa dibilang i'rab khusus? Karena ada tandanya. Ya, tandanya adalah dhammah. Tandanya adalah dhammah atau yang menggantikan dhammah. Nanti ada pengganti-penggantinya dhammah. Nanti akan ada pengganti-penggantinya dhammah. Karena dhammah tidak selamanya ada. Masih ingat isim musanna menunjukkan berapa isim musanna? Dua. Apa terakhirnya? Aini. Muhammadani, 2 Muhammad. Atau kalau pakai ya nun, Muhammadaini. Ini Muhammadani sama Muhammadaini ini tidak pernah di dhammah karena terakhirnya selalu kasrah. Terus kapan dia di dhammah? Ada penggantinya. Bukan dhammah tapi ada penggantinya. Itu maksudnya ada yang menggantikannya. Jadi untuk di awal dulu, karena kan tadi sudah kita bilang ada dhammah, ada fathah, ada kasrah. Ini nanti beda-beda namanya. Kalau dhammah namanya rafa. Paham? Jadi jangan lagi dibilang i'rab. Ya, rafa sekarang namanya. Kemudian yang kedua ada namanya nasab. Nasab itu adalah perubahan keadaan akhir suatu kata yang dikhususkan, atau ringkasnya i'rab khusus. Karena ada tandanya. Tandanya apa? Fathah. Jadi ini fathah sekarang apa namanya? Nasab. Jelas? Kemudian yang ketiga, ya, atau apa yang menggantikannya. Karena sama tadi ini Muhammadani ini kan tidak di fathah terakhirnya. Berarti ada penggantinya. Yang ketiga adalah jer. Jer itu perubahan, ya, keadaan akhir suatu kata yang dikhususkan, atau ringkasnya i'rab khusus dengan tanda kasrah. Jadi kalau kasrah namanya jer. Ya, i'rab itu namanya jer atau apa yang menggantikannya. Kemudian yang keempat adalah jazm. Jazm itu sama, i'rab khusus, tapi tandanya sukun atau yang menggantikannya. Iya. Jadi ada berapa jenis i'rab? 4. Jadi yang pertama dhammah, yang kedua fathah, yang ketiga kasrah, yang keempat sukun. Kalau dhammah dinamai dengan rafa, kalau fathah dinamai dengan nasab, kalau kasrah dinamai dengan jer, kalau sukun dinamai dengan jazm. Ini nama-namanya semua. Jelas ya? Jadi kalau kita bagi, ya, i'rab itu ada 4. Ada rafa, terus ada nasab, terus ada jer, terus ada jazm. Apa tandanya?
Rafa tandanya dhammah, nasab tandanya fathah, jer tandanya kasrah, jazm tandanya sukun. Dipahami? Sehingga ketika ditanya i'rab apa yang ada di sini, kita bisa tahu nih, oh i'rab rafa. Ya, contoh saya bilang misalnya tadi daraba Aliyun Ahmada. I'rab apa yang ada pada Ali? I'rabnya ra. Dari mana tahu i'rab rafa yang ada pada Ali? Tandanya, apa tandanya? Gitu. Jelas? I'rab apa yang ada pada Ahmadah? Nasab. Dari mana tahu nasab di Ahmadah? Fathah. Oke? Simpel tah? Susah i'rab? Gampang gitu i'rab. Yang penting itu tandanya, tahu tandanya. Oh, kalau dhammah rafa, kalau fathah nasab, kalau kasrah jer. Iya. Contoh lagi. Marra Zainabu bi Musa. Marra Zainabu bi Musa. Zainab melewati Musa. I'rab apa yang ada pada Zainab? Rafa. Dari mana ditahu? Tandanya dhammah. I'rab apa yang ada pada Musa? I'rab jer. Dari mana tahu? Ya, kita tidak bilang dari kasroh karena tidak ada kasroh. Paham? Tapi dari mana? Dari huruf jer. Ya, makanya ini sekali lagi saya ingatkan, ini rumus penting ini. Kita tahu ini pelaku berarti dhammah di situ. Kita tahu ini objek berarti fathah di situ. Kita tahu ini ada huruf jer berarti kasrah di situ. Jadi tidak selamanya kita bilang ini jer karena ada kasrah. Tidak. Ini jer. Kadang kita bilang ini jer di sini bukan karena ada kasrah. Karena tidak ada mentong nih kasrahnya dilihat. Ya, tapi kita bisa tahu karena ada huruf jernya. Kalau ada huruf jernya, otomatis ada kasrahnya tersembunyi. Sehingga kita bilang i'rab yang ada pada Musa adalah rafa, nasab atau jer? Jer. Paham ini? Mudah dik? Gampang gitu. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ya, kita lanjut sedikit. Ada di sini yang tidak disebutkan, ya. Iya, berkaitan dengan kata tersebut. Ya. Kata yang ada rafa padanya, yang mana di sini tadi dicontoh kata yang ada rafa, Aliyun sama mana lagi? Zainabu. Kata yang ada rafa padanya itu namanya marfu. Jelas? Kata yang ada rafa padanya namanya marfu. Marfu. Jadi ketika kita ditanya ini dhammah namanya apa? Dhammah namanya apa? Rafa di situ. Iya. Terus alinya marfu. Sudah paham bedakan bahasanya? Hah? Paham bedakan bahasanya? Jadi ini harus dibedakan dua bahasa, marfu sama rafa. Jangan kita anggap sama. Kalau rafa itu harokatnya harokatnya dia bahas. Kalau marfu itu alinya.
Ali yang ada rofa di situ. Ngerti Rizal? Betul. Hah? Iya, kemudian kalau ada nasab maka kata tersebut namanya mansub. Kalau ada nasab kata tersebut namanya apa? Mansub. Ya, coba Rizal. Ini fathah namanya apa? Nasab. Ahmad namanya? Ahmad mansub. Jadi Ahmadnya mansub, tapi fathahnya itu nasab. Pahami beda kan? Jadi kita bahasakan dengan bahasa ini, rafa, nasab, jar, jazm itu di i'rabnya, di harakatnya. Tapi kalau di kata tersebut namanya apa? Ya, pakai marfu, mansub, jelas. Nah, itu kalau nasab namanya mansub, kalau jar namanya majrur. Contoh di sini Musa. Iya, kasrah yang tersembunyi namanya apa? Hah? Jar atau majrur? Kasrah yang tersembunyi jar. Tapi Musanya majrur. Pahami bedakan? Bedakan itu ya? Iya, saya dulu ada teman mondokku, dia bilang, saya itu dulu jujur sampai sekarang jujur. Ya, waktu awal dulu belajar kita mondok sama-sama, saya tidak bisa bedakan apa maksudnya rofa, marfu, nasab, mansub, jar, majrur. Pokoknya itu Jina tahu. Ya, pokoknya majrur. Ya, dia anggap itu jar, majrur sama, padahal itu beda. Kalau jar itu harokatnya ini. Kalau majrur itu katanya satu kata langsung. Musanya majrur, kasranya jar. Jelas? Zainabu, dhammahnya namanya rafa, Zainabnya namanya marfu. Kemudian kalau jazm ya namanya majzum. Baik. Kemudian kata penulis, lil asma'i min dzalika ar-raf' wan nasb wal jarru wala jazma fiha. Isim itu dari 4 jenis i'rab hanya bisa rafa, nasab dan jar, 3J. Tidak ada jazm pada isim. Makanya saya tidak contohkan jazm tadi lah. Iya. Adapun fiil itu ya bisa rafa, nasab dan jazm. Tidak ada jar pada fiil. Makanya itu tanda isim, masih ingat tanda isim yang pertama? Kasrah terakhirnya. Ya, kasrah terakhirnya itu apa? Isim. Ya, itu hakikatnya kasrah terakhirnya, hakikatnya ini jar. Tidak ada jar pada fiil. Jar itu hanya pada isim. Makanya dia menjadi tanda isim, tanda khususnya isim. Taib. Berikutnya sisa tabelnya. Lanjut. Tesnya dulu nih. Saya tanya dulu, marfu, mansub, majrur, majzum. Ya. Langsung praktek nih. Tes. Iya. Ini kan enak nih. Kalau marfu ya dhammah, kalau mansub fathah, kalau majrur kasrah. Gampang. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu. Al-kitabu marfu, mansub, majrur. Marfu dari mana tahu? Dhammah. La raiba fihi. Ya, raibah. Ya. Raibah. Ya, mansub dari mana tahu? Apa tandanya?
Raiba. Kenapa baknya? Ini. Kenapa baknya? Ini. Fathah. Iya. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al ghaibi. Misal. Al ghaibinya, al ghaib. Al ghaibnya. Majrur. Kalau kasrahnya al ghaib jer. Wa yuqimuna salata. Salata apa contoh? Mansub. Wa mimma razaqnahum yunfikuna walladzina yu'minuna. Taib min qablika. Qabli Ammar. Iya. Majrur. Dari mana tahu? Kasrah. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan. Saudara, hudan. Marfu, mansub, majrur. Majrur tapi fathah. Ada alanya, masya Allah. Ini kan alif tersembunyi, tak? Berarti apa yang tersembunyi di alif? Kasrah. Bisa milih. Masya Allah. Min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Khatamallahu ala qulubihim. Allahu belakang. Marfu, mansub, majrur. Marfu dari mana tahu? Dhammah. Ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun. Taib. Ya, berikutnya as-sufaha. Samping. Man? As-sufaha'u. Marfu. Dari mana tahu? Dhammah. Iya. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun wa idza qalu amanna syayatini kita Pak pasrun. Majrur dari mana tahu? Kasrah, betul. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u. Yastahzi'u. Ini fi'il ya. Agus. Marfu dari mana tahu? Dhammah. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Tughyani samping. Baru kita tadi. Ini belakang. Iya. Apa? Baru datang. Tughyani. Tughyani. Marfu, mansub, majrur. Kenapa bisa? Ya, ada kasrah. Ya, bisa ada kasrah, bisa juga ada huruf jar. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata. Samping, baju hitam. Mansub. Iya. Bil huda. Kita saudara. Kenapa bisa fathah ini? Fathah. Iya, mantap. Di sini kasrah tersembunyi. Paham ya? Famara bihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masyaallah. Oke, ada pertanyaan? Jelas ini? Semuanya ini bisa di-i'rab. Masaluhum, masalu marfu. Kamasali, masali
Marfu, mansub atau majrur? Majrur. Ya, gampang nih. Naron, mansub. Haula, mansub. Zahaballahu binuri, nuri majrur. Iya. Zulumatin majrur. Jelas ya? Nah, nanti yang menjadi masalah bagi kita ini kan masih gampang. Iya, belum saudara. Tidak semudah itu. Iya, kalau sekedar dhamma, marfu, fathah, mansub, kasrah, majrur, sukun, majzum itu gampang. Iya, tapi ketika harus memiliki fokus dengan jenis isimnya apa, nah itu yang jadi masalah. Misal saya contohkan, iya, di sini kalau kita lihat contohnya misalnya al-mufsiduna. Lihat harokat terakhirnya apa? Fathah. Berarti dia harusnya tapi bukan. Dia ini marfu. Kenapa bisa marfu? Karena jenis isimnya. Apa jenis isimnya al-mufsiduna? Jama' mudzakkar salim. Itulah fungsi tabel di sini. Kita lihat di sini di tabel jama' ini nih. Jama' mudzakkar salim. Kalau dia marfu, ini marfu. Lihat di bawahnya. Contohnya ja'al mu'minuna. Marfu'nya kalau dia pakai waw. Jadi bukan pakai dhammah. Jama' mudzakkar salim dia marfu kalau dia menggunakan waw. Penggantinya mi dhammah ini. Jelas ya? Ini nanti yang akan menjadi masalahnya antum. Untuk memurajaah 9 jenis isim yang sudah berlalu. Itu 9 jenis isim kalau tidak mungkin masalah di babul i'rab. Selamat tinggal. Ya, karena bab i'rab harus mungkin ini 9. Karena nanti kita harus bedakan nih, mana isim mufrad, mana musanna. Seperti musanna, kalau dia marfu, di sini dia menggunakan alif, bukan menggunakan dhammah. Tadi enak apa? Kalau dhammah marfu, kalau fathah mansub. Sekarang isim musanna marfu alif, karena dia tidak pernah di dhammah, selalu ani atau aini dah. Iya. Kapan dia ani pakai alif? Marfu. Jama' mudzakkar salim selalu una atau ina, tidak pernah unu, tidak pernah uni. Sehingga ketika dia pakai waw, maka dia jadinya marfu. Dipahami? Itu satu masalah. Belum selesai sampai situ masalah tak nanti. Masih ada kelanjutannya. Misal ini jama' mudzakkar salim. Kalau dia mansub, maka dia pakai ya. Kalau dia majrur, pakai ya tong. Bagaimana ini dibedakan ya mansub sama ya majrur? Itu jadi masalah tak tong nanti. Iya, tapi saya kasih memang supaya kurang satu masalah tak. Dia ya majrur kalau ada huruf jer. Ya mansub kalau tidak ada huruf jer. Ama minta satu. Paham nih? Gimana? Mau bahas ini tabel? Insyaallah pekan depan. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Jadi untuk di awal begitu, dhammah, marfu, fathah, mansub. Kalau masuk di sini kita mulai praktek.
Jadi setiap pekan cepat Ki datang, ditanya Ki dulu. Nah, nanti kita buka satu kitab apa di sini bisa dilihat sambil ditanya Eropnya. Cukup dulu ya. Ada pertanyaan? Kasih pasti. Pokoknya selama penjelasan jelas. Kadang juga saking terlalu jelasnya penjelasan tidak tahu apa mau ditanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.